proses dakwah manusia itu paling utama adalah dia kembali ke keluarga. Ya. Jadi di dalam Al-Qur'an kalau orang itu akan menyebarkan amar ma'ruf nahi munkar, tapi kalau di dalam keluarganya rudet, itu nggak bisa, Pak. Ya. Rudet, rungsing, ramijud, eta teh hese kan itu teh, Pak. Ya, 3R. Ya, nyarudat, nyarungsing, ramijud deh. Ini mau berdakwah gimana? Mau menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar gimana? Kenapa? Karena Rasulullah berdakwah itu, Rasulullah menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar, Bu, itu diberesin dulu di dalam. Kita tidak berbicara dulu di luar, beresin dulu di dalam. Kenapa? Karena kenyamanan keluarga itu akan mempermudah dakwah kita. Itu akan mempermudah amar ma'ruf nahi munkar. Kalau di dalamnya saja ini bermasalah, ini nggak mungkin. Makanya dulu masih ingat ada seorang ulama yang bernama Ibnu Daqiqil Aid. Itu terkenal di mana-mana, Ibnu Daqiqil Aid. Daqiqil itu artinya apa? Dia itu semacam gandum, Pak, yang dipakai untuk membuat apa? Untuk membuat roti. Kenapa? Karena pada saat itu seorang kiai ataupun ulama ini mau apa? Mau ceramah di Idul Fitri, kemudian istrinya pesan begini. Ya, istrinya pesan begini. Abi, ini kita persediaan terigunya buat bikin roti ini sudah habis katanya. Buat besok kita akan menerima tamu. Kita tidak mungkin menyajikan sesuatu yang biasa. Saya ingin menyajikan sesuatu yang luar biasa. Tapi kebetulan katanya gandum kemudian terigu yang kita bisa pakai ini ternyata habis. Ini luar biasa pengaruhnya bapak-bapak ibu-ibu. Istrinya ngomong begitu kebawa oleh suaminya ke mimbar. Itu. Setiap dia ceramah dia ngomong daqiqil aid, daqiqil aid. Nah, itu daqiqil itu artinya ini adalah apa? Ini apa? Terigu id. Jadi pesan istri kepada suaminya itu kabawa kana mimbar. Ini luar biasa. Model ustaz rek ceramah bojona pesan martabak. Kan eta teh haban we disebutkan martabak, itu ustaz aya naon ieu teh. Si jamaah juga seharusnya respon. Berarti ustaz teh balikna kudu mau martabak. Nya, geus puguh ustaz teh nyarita wae martabak. Jamaahna teh hare-hare ngadon ngabahanan ranginang. Tuh jadi we teh nyambung. Padahal mungkin anaknya dia begitu mau berangkat, abi ya mau berangkat ataupun ceramah, ya abi doainnya tapi jangan lupa ya pulangnya bawa martabak. Teh kitu, Bu. Kemudian istrinya juga Pak kade tong hilapnya, uihna kade ulah-ulah tong wios nu penting bapak mah salamet we jeung ngagemol. Gitu Pak. Salamet plus ngagemol. Akhirnya apa? Maka inilah yang akan mempengaruhi sistem, Pak. Kenapa? Karena bagaimanapun keluarga itu akan menjadi sentral yang akan membuat memori di otak kita itu ini nggak pernah hilang. Makanya betul kan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau seringkali kata malahan Ali bin Abi Thalib beliau menyampaikan, perbaiki keluargamu maka dakwahmu akan lancar. Perbaiki dulu keluarga kita maka kita akan lancar, diberikan kelancaran dalam amar ma'ruf nahi munkar ini. Dan Allah sudah memberikan isyarat kepada kita, ibu, bapak bade ngaos ka dieu, lamun di bumi rudet moal ka dieu moal sakitu we. Bapak ibu ka dieu teh geus ngalawan sagala ieu teh Pak. Ya. Loh, leres nya. Lalawor ada di bumi ge loba tantangan teh. Malah si kita udah dangdan, udah bagus ini dangdan dari jam 4 saga diterapkeun wedak, lipen kabeh diasup-asupkeun nya kana beungeut teh nepikeun kanu tadina geulis jadi camerok. Nya bakat tingku hayang pantes gitu kan ya. Akhirnya apa? Begitu mau berangkat suaminya bilang, "Mah tong angkatlah cenah. Baturan ya bapak ayeuna cenah teu ngarenah awak teu jadi tinggal Bu." Betul kan? Suami udah siap. Dari kemarin udah direncanakan mau ngaji. Begitu dia tuh mau berangkat sudah mengeluarin motor. Akhirnya istrinya bilang, "Pah tong ngaji sudah bisi hujan. Komo jeung sisi laut di sana nyem harari wangjul gitu Bu." Akhirnya apa? Dia tidak jadi berangkat. Inilah hebatnya pengaruh keluarga. Istrinya mengizinkan, suaminya siap. Anak rewel itu tidak jadi juga. Budak dikersakeun ceurik ku eta mah Bu jam 5. Teureun-eureun dicirikna teh dinya.
Hayang naon di budak teh sing horeng keur ngahalangan indung bapana ulah ini ka pangajian. Nah inilah dakwah. Maaf, dakwah bukan saja untuk para mubalik, mustami pun sama Pak. Jadi yang disebut dengan ujian kita berdakwah bukan saja di mus atau di ustad wae, di mustami ge sarua. Lalawora sok aya ustad nyarios ari mustamina teu ayaan. Omah mah ustad ngobrol coblak we nyalira sok. Daerah atuh nya ieu mana jamaahna da teu aya ustad pokona di dieu mah sok da ngaruping di bumi. Heuh ari di imah kabehanana mah teu kumaha. Ya. Dan inilah salah satu hal yang harus kita pahami Bapak Ibu-ibu. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah alur yang harus kita ikuti. Maka kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Nah, kata Allah, kalau kita ingin melepaskan pikiran-pikiran duniawiyah, kalau kita ingin melepaskan pikiran-pikiran yang mengganggu kita dalam untuk mengamalkan amal soleh kita, maka kita harus bertransaksi dulu dengan Allah. Jangan dulu bertransaksi dengan manusia. Kalau kita transaksi dengan manusia ya rugina Pak. Tapi kalau kita bertransaksi dengan Allah, maka kita tidak akan mendapatkan kerugian. Malahan Al-Quran sudah menyebut dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum. Ini bahasa yang sangat hebat. Kata Allah, apakah aku akan ataupun inginkah kamu aku tunjukkan? Nah, jadi ini Allah yang nawarin ke kita Pak. Bu, Allah yang menawarin ke kita apa? Ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Salah satu transaksi, salah satu negosiasi berbisnis dengan Allah yang ini akan menghilangkan kita untuk tidak mendapatkan atau untuk mendapatkan adab Allah. Cek Allah teh kieu, sok rek bisnis jeung saha? Gitulah bahasana. Mau bisnis dengan manusia ayo, mau bisnis dengan Allah ayo. Kenapa? Karena ini kuncinya. Apa, Pak? Salah satu di antara kebutuhan manusia yang tidak pernah lepas dari kehidupan kita adalah kita dalam hidup selalu diikuti dengan persoalan dan selalu diikuti dengan masalah. Jadi kalau ada orang yang dia itu tidak mau hidup, Pak, kalau dia orang ini tidak punya masalah, saya kira dia bunuh diri pun tetap ada masalah. Ya. Ustaz abdi mah cenah capek hirup tes di Indonesia mah naon loba masalah. Di dieu kieu cenah di dieu kieu usum demo, usum kieu. Sen di Indonesia masa capek cenah rek pindah keluar ti Indonesia, rek ka mana? Rek ka Panganaran. Marukana Panganaran lain Indonesia. Ya. Nggak bisa Bu, kita Pak mau apa? Kita mau berada di kampung manapun, kita mau berada di daerah manapun, ini tidak akan pernah lepas dari sebuah persoalan hidup manusia. Selalu akan diikuti dengan persoalan hidup manusia. Tetapi kata Allah, kita akan mendapatkan salah satu di antara kelebihan dan keuntungan yang Allah diberikan kepada kita, yaitu apa? Tijaratin tunjikum min adabin alim. Yang pertama adalah apa? Tu'minuna billah wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah. Yang pertama adalah kita kuatkan keimanan kita kepada Allah dan Rasul, dan yang kedua adalah wa tujahiduna fi sabilillah, dan kita selalu berjihad di jalan Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, saya akan memberikan sebuah refleksi Pak. Saya akan membuka sebuah kondisi bagaimana membangun keluarga yang betul-betul tu'minuna billah wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah. Itu aja dua. Tidak lebih dari itu. Jadi kalau Bapak Ibu ingin membangun sebuah keluarga, ada di dua keluarga yang disebut dalam sholat kita. Keluarga siapa? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barokta ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Bapak Ibu, kalau ingin mencerminkan siapa keluarga yang terbaik, tak aya dina salat unggal poe disebut ku Allah sakitu we. Moal aya keluarga nu paling hebat iwati dua, satu keluarga Muhammad, nu kadua keluarga Ibrahim, sakitu we Pak. Tong milarian keluarga nu sanes.
Saya seringkali ada yang nanya, Ustadz, saya harus mencontoh kepada siapa katanya untuk berkeluarga yang baik. Nggak ada keluarga yang paling baik kecuali yang disebut dalam sholat setiap hari. Siapa? Ali Muhammad wa Ali. Apa dibalik dua keluarga ini? Bukankah nabi-nabi yang lain juga ada? Mabuk. Saya kasih contoh. Kenapa tidak disebut Ali Adam? Bukan Adam tidak baik, bukan Adam tidak lulus, tetapi Adam dalam perjalanan hidup berkeluarganya ada anaknya yang ketika Adam itu ataupun melihat anaknya adik kakak sampai Habil membunuh Habil. Ini artinya mau dicontoh oleh kita, dibaca dalam sholat itu berat. Kenapa? Karena ternyata anak-anak Nabi Adam pada saat itu ternyata ada salah satu turunan Nabi Adam yang dia itu tidak mencontoh baik, malahan dia mencontoh untuk membunuh orang. Tuh tinggal Pak. Lalu kenapa ketika atau tidak ke Nabi Nuh? Nabi Nuh ada masalah dengan siapa? Dengan istrinya, kan? Istrinya, anaknya juga ada masalah. Sampai dalam sebuah riwayat Nabi Nuh menikah ataupun menceraikan istri yang pertama dan dia menikah kembali dengan istri yang kedua dan akhirnya melahirkan anak yang soleh. Artinya apa? Kalau mencerminkan keluarga itu ternyata Nabi Nuh saja belum sempurna. Bahasa saya bukan salah, belum sempurna dia. Lalu kita mau mencontoh Nabi Lut. Nabi Lut gimana Bu? Oh lebih dahsyat. Apa? Istrinya dan anaknya yang mengajarkan tentang zina. Homoseks itu kan diajarkan oleh keluarga ataupun oleh apa? Oleh alat keluarganya, oleh anaknya, oleh istrinya. Itu ya disampaikan dengan kaum Nabi Lut juga seperti itu. Akhirnya Nabi Lut tidak lolos pada waktu itu. Lalu kasih kadia Bu, Nabi iya sampai Nabi Isa pun kemudian karena tidak atau belum berkeluarga maka tidak jadikan contoh untuk berkeluarga. Akhirnya akhirnya ditemukan dari seluruh Nabi sebagai contoh keluarga ada dua. Satu Ali Muhammad, yang kedua Ali Ibrahim. Nah ini bapak-bapak ibu-ibu kalau ingin ataupun ingin tahu keberhasilan dakwah siapa? Lihat keluarga Nabi dan lihat keluarga Nabi Ibrahim. Itu aja. Apa dibalik Ali Muhammad? Apa dibalik Ali Ibrahim? Ini yang harus dibangun Pak. Ini yang harus diungkapkan. Dan ini ada salah satu apa? Salah satu daripada tafsir wa tujahiduna fi sabilillah wa tu'minuna billahi wa rasulih. Nah, makanya ibu-ibu, bapak-bapak, saya akan menerangkan dua keluarga ini. Tapi di Quran ada gak surat Ali Muhammad? Tidak ada. Ada surat Ali Ibrahim? Tidak ada. Yang ada Ali Imran. Lalu ada apa di Ali Imran? Berarti 3 keluarga yang harus menjadi contoh manusia. 1 keluarga Muhammad, 2 keluarga Imran, 3 keluarga Ibrahim. Entong ningali keluarga Ustadz Ucu. Ya, kenapa? Karena mungkin menurut hadirin, menurut seorang ataupun menurut pemirsa itu saya disebut sempurna, tapi menurut saya belum tentu. Malahan ada orang yang menilai keluarga saya juga belum sempurna. Tingali tak usah dia tinggalis nah, katinggalin sena bahagia cantang tuh buating jerona rudet. Ya. Tinggal di sana nih resep keluarga teta mah segala ayah senah sigana bahagia belum tentu Pak. Kenapa? Karena keluarga yang segala ayah cantang tuh bahagia. Malahan anu sagala eueuh anu bahagia teh. Nya, anu sagala eueuh mah teu loba pikiran, rek mikiran naon dawuhna naon? Nya, justru anu sagala loba di pikiran. Makanya teh aya dongeng eta teh gini kan, Pak. Salakina ungarek sari karena rumahnya 3 lantai, tiap mau tidur itu isinya sulit itu. Pak, lihat dulu katanya, itu pintu udah dikunci belum? Terekel, Bu. Salakina terek sare. Ngunci heula. Da kuncina 18, da pantona 18 atuh. Terekel itu nu kapali yang sebelah sana udah dikunci belum? Ki atusna urang tingali heula, ditingali deui. Kunci atos nama kanu kapali ditu liur eta salakina jam 1 can bisa sare ngoncian imah da bongana atuh loba teuing kuncina atuh. Tapi ada orang yang kuncina kusabab hiji lawang pantona Pak ka dapur kadinya ka sumur kadinya ka kamar kadinya da lawangna hiji jam 8 geus tibra sare naon sababna da kuncina hiji atuh malahan sakapeung meleungit kuncina ge. Ya, naon sabar heudang hiji ari hiji makan bae rek bangsat manaon meureun bunya. Kenapa? Mungkin yang di rumahnya enggak ada apa-apa, di kusim kuring ditinggali asal-asal tenang cing teh anu teu boga naon teh.
Tapi anu loba nanaon mah beda hirupna ge. Tapi maksud saya, bapak-bapak, ibu-ibu, beunghar kudu ngancing tenang sakitu mah. Keur mah ieu teh sagala teu boga teu tenang di. Ya. Nah, kalau kita ada tenang bagus gitu kan ya. Bu, Pak, ieu nya loba nanaon ge teu tenang ge ari loba nanaon mah minimal aya keneh, ya. Tapi ieu mah nya teu boga nanaon nya tenang dihirup. Akhirnya apa? Tidak bisa, Pak. Pendidikan seseorang juga tidak mempengaruhi keluarga itu akan bahagia, akan bagus. Tidak. Kalau suaminya S3, istrinya S2 atau sebaliknya, istrinya S3, suaminya S2 itu juga belum menjamin, Pak. Apakah orang yang berpendidikan tinggi itu akan mempengaruhi terhadap kebahagiaan? Tidak. Kenapa? Belum tentu orang yang pendidikannya tinggi dia bahagia. Malahan ada kemungkinan yang pendidikannya tinggi itu mungkin saja segala sesuatu didebatkan. Ya, naon sababna? Daduanana palinter atuh. Sok salaki S3, pamajikan S2, rek sarewe parbut doa. Nah, daduanana palinter atuh. Cek salakina teh doa nu sohe bismika Allahumma ya wamut. Cek pamajikan lain Pak nu sohe mah Allahumma salamtu dordar gue eta parbut doa daduanana palinter atuh. Nepikeun ka diterangkeun sanadna ge. Rek sare parbut sanad daduanana palinter. Anu belet. Da teu apa doana ge sararewe. Ya, jol sararewe, nah jol nitalali beraki sudah apa doana, nah atuh rek sare. Jadi kusimguri diperhatikan. Yang bagus itu Anda pintar, tapi Anda pun hidup tenang. Keur mah belet teu tenang. Eta teh jadi rugina teh 2 kali. Itulah yang dimaksud itu. Jadi malahan saya ngomong di mana-mana Bapak Ibu-ibu. Ternyata pendidikan kita tidak menjamin di anak kita itu sesuai, Pak. Malahan mun ngadidik budak mah teu kudu make sakola, Bu. Da budak mah teu butuh gelar bapana jeung indungna teu. Sok, Bapak pernah enggak dipanggil oleh anak kita gelar? Enggak pernah. Ibu pernah dipanggil oleh anak kita gelar? Belum pernah. Kenapa? Ternyata bagi anak itu tidak butuh gelar orang tuanya. Tapi bagaimana atau bagi anak adalah apa? Bagaimana proses kita mendidik anak kita? Yang itu yang harus dibangun oleh kita. Saya jadi ustad, Pak. Rada lila ya jadi ustad deh ya. Sampai saat ini belum satu pun anak saya kalau pulang panggil ustad. Can aya. Balik pengajian, Ustad Ucu, teu aya, Pak. Yang manggil saya ustad adalah apa? Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah di mana-mana. Ustad, pun anak mah eueuh. Eueuh sugan ustad teu aya, Bu. Kasih syukuri teh, ieu teh ustad budak teu manggil ustad. Berarti saking, Pak. Berarti di keluarga itu terkadang itu gelar jadi tidak berpengaruh, Pak. Kenapa? Karena yang paling pokok adalah bagaimana kita membuat sebuah proses kehidupan itu. Makanya Rasulullah mengajarkan kepada kita. Kenapa kita setiap sholat disebut Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim. Berarti 2 keluarga inilah yang akan menjadi framing kita, yang akan menjadi cermin kita. Bagaimana kita bercermin terhadap 2 keluarga itu. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, kuncinya 1. Ali Muhammad. Ada apa dengan Rasulullah? Nah, gitu kan? Jadi Rasul itu dakwahnya luar biasa, Pak. Didengar oleh seluruh dunia, bukan oleh Jazirah Arab saja. Dugikeun ka dieu dah dakwah Nabi teh, tempi ka urang. Kenapa? Karena beliau adalah orang ataupun beliau salah satu nabi yang memiliki the miracle of managerial. Dia memiliki keajaiban memanage istri-istri beliau. Kenapa? Karena beliau tidak punya anak, Pak. Cuman 1 Siti Fatimah anaknya. Itu pun meninggal setelah Rasul meninggal dunia. Hebat Nabi itu. Berapa istri Nabi? Istri Rasul berapa? Hah? 4. Berapa? Istri Rasul 9. Ada lagi Ibu? Istri 12, 11 tuh. Itu Nabi na hiji tapi rupa-rupa itu. Kan Nabi Muhammad lagi ngan hiji itu. Aya nu 4, aya nu 6, aya nu 11, aya nu 8 tuh, aya nu 8, aya nu 9. Jadi atuh sabariji isi Rasul teh. Keun we Pak, pokona mah leuwih ti urang we sakitu we. Bisi hese ngajawab sakitu we lah nya. Ngarah gampil, pokona istri Nabi leuwih ti urang we.
Nya urang hiji berarti leuwih ti urang, aya nu opat leuwih ti urang gitu kan. Istri Rasul itu dalam riwayat 9. Kebayang enggak Pak? Memanage istri 9. Wah, boro-boro salapan. Hiji ge urang teh murudul. Lamun teu terang ngamanejena hebat sekali ini Pak. Kalau saya melihat ini Rasul hebat sekali beliau memanage istri-istrinya, yang berarti 9 istri ini memiliki 9 karakter, 9 skill yang berbeda, memiliki 9 emosi yang berbeda, dan itu hadir di dalam kehidupan Nabi. Karena saya melihat lamun Nabi teh diuji ku bojo-bojona, berarti ini saya bisa tidak, bahwa ternyata kalau Nabi oleh Allah uji dengan seperti itu dalam keluarganya, maka dakwah Nabi mungkin itu akan dilemahkan oleh orang-orang yang memusuhi Rasulullah. Bapak Ibu catat oleh semuanya, di antara penawaran dari orang-orang yang membenci Islam kepada Rasulullah adalah apa? Istri Pak. Kalau tidak menawarkan harta, itu menawarkan perempuan. Itu yang ditawarkan. Makanya Allah lengkapi seorang Nabi dengan apa? Saya tidak melihat tentang konsep yang diajarkan atau tentang jumlah istrinya, tetapi hebatnya Nabi, hebatnya Rasulullah memanage istri-istri Nabi yang 9. Dan akhirnya 9 istrinya masuk surga semuanya Pak. So, kabayang teh Bu. Salapan lebat surga sadayana. Ya, Pak yakin bojo urang ke surga? Yakin ya? Bu yakin suami kita ke surga? Yakin deh? Rada ngahulang gitu ya? Ya, yakinna urang we lah. Ya Ustaz yakin lah nu aya we lah. Ya, karena emang bukan itu yang menjadi persoalannya, tetapi bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga kita doakan setiap hari keluarganya dan kita sebut setiap hari keluarganya dalam setiap sholat, bahwa ibu kalau ternyata rokaatnya 4/4 rokaat ataupun 2 kali kita menyebut Allahumma sholli ala Muhammad, kemudian kalau rokaatnya kita lebih dari ataupun salamnya berapa kali, itu juga berapa kali kita menyebut Ali Muhammad. Salah satunya adalah Rasul pandai memahami karakter istri-istri Nabi yang berbeda. Karena oleh Allah sudah diberikan 4 bagian otak yang lengkap kepada Rasulullah. Pertama, sidik. Yang kedua, patonah. Yang ketiga, amanah. Yang keempat, tabligh. Inilah disebut bagian otak manusia. Karena bagian otak manusia itu ada 4 Pak. Dibagi 4 otak itu kan. Ada otak kiri atas, kiri bawah, kanan atas, kanan bawah. Itulah sifat Nabi semuanya. Urang mah moal lengkep Pak. Nabi mah lengkap sadayana. Kenapa? Sifat Nabi itu 4. Itu bagian otak. Yang kiri atas Nabi punya memiliki. Itu adalah sidik. Yang kiri bawah itu amanah, yang kanan atas itu patonah, yang kanan bawah tabligh. Sok ngobrol sareng ahli neuroscience. Bagian otak manusia ada berapa? Ada 4. Dan semua diisi, semuanya diberikan oleh Allah bagian lapisan-lapisan otak itu kepada Rasulullah. Urang mah tong boro-boro opat dibere hiji wae Bu cantang. Kita belum tentu satu saja bisa mengelola. Nabi diberikan semuanya. Makanya begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, Allah sudah menyiapkan dan Rasul sudah menyiapkan regenerasi dakwah beliau. Apa? Allah sudah ataupun Rasul sudah menyiapkan siapa yang akan mengisi kekosongan sidik Nabi. Maka sudah disiapkan Abu Bakar Siddiq. Betul kan? Siapa yang akan ataupun mengisi kekosongan bagian amanah Nabi? Rasul sudah menyiapkan Umar bin Khattab. Siapa yang dapat mengisi daripada apa? Daripada patonah Nabi? Allah siapkan Utsman. Dan siapa yang sudah disiapkan tabligh Nabi? Allah sudah menyiapkan Ali. Khulafaur Rasyidin ini menempati 4 bagian otak yang Allah berikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sidik, amanah, tabligh, patonah, tabligh. Semuanya ada di Khulafaur Rasyidin. Dan itu Allah berikan kepada Rasulullah satu manusia. Cobi, urang nu mana Pak? Ya, hiji we heula sidik sakitu we heula dina keluarga mah jujur sakitu we. Ieu teh hese lalawora Bu. Wah, rek jujur teh ieu teh. Guntang
Bisi bapak teh ibu. Ini kita mau jujur saja. Sidku apa? Yakum wasidki fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal bir yahdi ilal jannah. Dengan jujur saja ini sudah satu, Pak. Kenapa Rasulullah menjadi pemimpin yang hebat? Kenapa? Komplit sadayana di dia. Mata kelamun aya ayeuna mah tidak akan sekumplit Nabi, dan Nabi mah nomor hiji dia sidik apa? Dia jujur. Udah mah sakapeung. Jujurnya Nabi diaplikasikan dengan siapa? Dengan Siti Aisyah. Bruk-brak jeung Nabi mah rumah tangga teh teu loba susulumputan. Nya. Pak bade ka mana? Ka hareup cing jelas atuh. Da hareup teh panjang. Engke bisi aya Pak RT milarian, ibu ari bapak ka mana? Ka hareup cenah. Mun ka mana hareup pilarian ku Pak RT lah cenah. Atuh da teh jelas atuh. Teh ini salah satu contoh begitu kan. Kenapa? Karena kejujuran itu akan membuat kita tenang. Ya, asidku tumaninatul qalbi. Orang kalau jujur rumah tangga tumaninah. Sakitu we. Kartos. Bu, jujur tenang ya? Pak jujur tenang kan? Nu teu tenang teh naon ngabohong sakitu we. Ku ngabohong mah Pak. Urat raranteng. Nya, soca teu kaop ngolotot. Ku mau ngabohong mah. Tapi dengan jujur dia akan tenang. Kenapa? Tinggal Pak. Saya sering kali kasih contoh. Ku HP wae bisa jangar jalan. Peragi HP nang meuli urang HP nage. Naon ku teu jujur mah capek ku HP ge atuh. Ya, aya telepon naik ka luhur ka para. Pak atuh cenah di dieu we cenah tuh nelponna itu aya sinyal. Atuh cenah sinyal mah sarua tuh di luhur ge. Tapi da sieun kapangi atuh naik ka luhur. Bulicet bu ninggal anu dempikeun ka mana? Asup kana ka jero kana jero ieu. Bapak atuh nelpon teh di handap ieu. Dugikeun ka aya jalmi mamawa HP-na wae dirantai sieun kapangi. Itu satu aja Pak udah capek itu. Ya. Ku budak ulah katingali, ku bojo ulah kapangi. Aya naon atuh meni capek-capek teuing hidup teh. Ya, karena apa? Karena Anda ataupun apa? Karena di sana sudah dikatakan al-kadhib. Ada apa? Ada ketidakjujuran. Teu jujur mah capek sakitu we. Tah eta we hiji heula Pak. Tong kalu panjang-panjang teuing Bu. Sakitu we heula. Nya. Usah atuh kumaha nu atos, nya nu atos mah atos we. Kumaha tuh abdi kapayun perbaiki. Kenapa? Iyakum wasidqo fa inna sidqo yahdi ilal bir wa innal bir yahdi ilal jannah. Kenapa disebut jannah? Karena di antara rumah tangga yang ada surga, yang di sana ada surga adalah apa? Rumah tangga yang di dalamnya ada kejujuran. Dan di antaranya bapak-bapak, ibu-ibu, apabila dalam rumah tangga ada kebohongan, maka itu tidak akan ada surga. Justru yang ada wa innal fujuro yahdi ilan nar. Capek, narte capek. Aheab wae. Ya. Kartos Bu. Hiji we heula eta Pak. Tas prak jujur Nabi. Bu punten Pak. Keun sim guring di mamana ya ini langkeun kieu. Rasul ini kalau beliau minum itu jujur beliau, selalu minum di bekas minumnya Aisyah gitu. Itu ciri jujur Nabi itu. Beliau kalau minum, ini gelas, beliau minum di sini Pak. Dan dia selalu melihat Siti Aisyah. Kalau beliau minum dilihat di mana Siti Aisyah minum. Dan beliau selalu minum di bekas bibir Aisyah. Gitu. Jadi lamun Siti Aisyah di dia paling dia minumnya. Rasul selalu lihat. Beliau minum pun di sebelah sini. Kenapa? Jujur Nabi Bapak. Tinggal. Tidak ada yang disembunyikan. Mah, Bapak senah yang ngeut. Tak ya pas na gelas urut mama. Nu anyar atuh. Jauh Bu siga Rasulullah jeung Aisyah. Ya. Siti Aisyah Rasulullah mah bekas bibir Aisyah. Itu. Pada teh laguna ibu-ibu ararapa lagu Aisyah. Aku minum di bibir ataupun di gelas ataupun di tempat ataupun apa atau di bibir tempat minum di sana. Itu sampai Rasulullah seperti itu. Kenapa? Karena Rasulullah tahu kalau beliau minum di tempat atau di bibir bekas Siti Aisyah, itu akan ada yang disebut dengan enzim, perpindahan enzim antara Siti Aisyah dengan Nabi, dan itu akan melahirkan rasa kasih sayang yang sangat tinggi. Tuh, sakitu enteng. Ngaleueut teh Bu nginum dina urut pamajikan. Sakitu beres Pak rumah tangga mah. Nya. Ieu mah lain misah wae atuh. Ieu ka kulon, ieu ka wetan.
Nu ieu asup ieu keluar ieu teh kumaha teu nyala ramung rumah tangga teh. Ya. Bapana kalau jero pamajikan keluar, sa pamajikan asup bapana keluar. Niat teh jasa cilincing cat teh kumaha. Rasulullah itu sampai jujur dan ini dipraktekkan oleh Rasulullah. Aku selalu minum di bekas bibirmu ya Aisyah. Ini yang disebut dengan so sweet. Iya so sweet teh Pak. Cek ibu itu teh sweet anu kieu. Ibu, artinya Nabi ini sudah mengajarkan kepada kita. Kalau saya menjelaskan seperti ini, Bu, jangankan atau kita di bekas istri. Dulu anak-anak itu kalau dia makan itu bukan apa, Bu, dibeuweung tuang budak tah. Bisi tukang pesantren mah, mun murang kali tuang dibeuweung gitu tah. Lebetkeun kana kepada mulut su istri ataupun ibunya lalu masukkan ke mulut anak. Itu seperti itu. Ya. Berikan kepada anak. Jadi anak itu apet. Naon sababna? Karena ini ada enzim yang pindah kepada anak. Istri juga bakal apet karena ada enzim yang saling melengkapi. Ya. Dia mani lingas, salaki lingas, pamajikan lingas, nila lingas gitu kan. Siga belut. Rumah tangga teh ditewak leueur. Ya, geus ditewak nyoco, itu kumaha? Rumah tangga itu yang pertama yang paling pokok adalah apa? Asidku Pak. Jujur itu aja. Kalau sudah ada kejujuran insya Allah saya yakin itu akan nikmat. Ini belum ke amanah, belum ke patona, belum ke tablik. Baru satu saja itu sudah membutuhkan waktu yang sangat luar biasa. Kenapa di dalam Islam mas kawin disebut sidak? Kan mas kawin dalam Islam disebut sidak itu namanya. Kenapa? Karena sidak itu artinya apa? Setelah ada ijab kabul maka kejujuran harus dipertontonkan, bukan kebohongan yang dipertontonkan dalam rumah tangga. Itulah hebatnya. Makanya Rasulullah menjadi contoh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kenapa? Karena Nabi mengajarkan satu sifat beliau yaitu asidku di dalam rumah tangga. Paham ya Bu ya? Kartos Pak. Sok eta we praktekkeun. Enteng lah sakitu we. Rasul mah ucingan di bumi teh jeung Siti Aisyah teh. Engkau lari aku kejar. Niresep ucingan teh Bu. Niresep tinggal teh di udag ka ditu lumpat ka si Aisyah ka di udag ku Nabi. Sok atuh kali-kali ucingan di imah teh atuh. Nya. Pepeulieun mah ku kuda antara. Atuh ucing-ucingan atuh. Hati jeung istri teh Bu, beri ka ditu, beri ka dieu eta teh nikmat Pak. Itu mengaktifkan apa? Hormon endorfin itu kalau tidak salah, hormon feromon itu, hormon feromon akan aktif pada saat orang itu. Nah, ucing ka dieu, cet ka ditu. Jadi kalau istri ke dapur udah ke dapur, istri ka jaman udag kan we jero eta ge lamun lega imahna. Ari imahna dua kahiji mah teu kedah udag-udagan mu nya. Nah gitu. Sampai saya pernah lihat itu ada istri yang dia ngejar suaminya pakai nyere. Keluar saerwe apal. Itu ngamalkeun nu mana itu atuh. Ya. Nah, jadi nilai kejujuran itu akan membuat kita itu menjadi harmonis. Dan banyaknya perpecahan rumah tangga diantaranya adalah hilangnya rasa asidku dalam hidup kita. Ya. Bagaimana amanah, bagaimana patona yang diberikan oleh Allah, bagaimana kemudian tablik yang diberikan oleh Allah. Dan intinya manusia itu dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala. Minimal bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita ingin berumah tangga, ikuti sifat Nabi. Satu saja itu sudah insya Allah mudah-mudahan kita bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu, bapak, kalau kita belum mampu untuk asidku, minimal kita amanah. Kalau kita belum bisa amanah, minimal kita tablik. Kalau kita belum bisa tablik, minimal kita patona. Itu aja. Kenapa? Karena kita ingin sempurna seperti Rasulullah. Mungkin bukan berat, tetapi kita mungkin ada ketidakmampuan dan ada ketidaksempurnaan untuk seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan akhirnya ibu, bapak, Rasul punya anak satu-satunya yang sampai beliau meninggal dunia, yaitu Siti Fatimah. Hebat Nabi mengajarkan kejujuran kepada Siti Fatimah. Menjelang Rasulullah meninggal dunia, Siti Fatimah kemudian dipanggil oleh Rasulullah. Ya Fatimah, ta'al khudna. Hai Fatimah, kesini kamu. Lalu Siti Fatimah menemui Rasulullah. Lalu Rasul berbisik ke telinga Siti Fatimah. Dan Siti Fatimah menangis. Dia kemudian meluaikan air mata. Kemudian Rasulullah berkata, ataupun dia itu berkata apa? Dia itu kemudian
langsung membisikkan yang kedua, dan Siti Fatimah dia itu tersenyum. Para sahabat kaget. Ya Fatimah, pertama Rasulullah ataupun membisikkan kepada telinga Anda dan engkau menangis. Ada apa dengan bisikan yang pertama? Dan ternyata bisikan yang kedua engkau tersenyum. Siti Fatimah jujur menyampaikan seperti ini. Karena beliau diajarkan oleh ayahnya kejujuran. Kata Siti Fatimah begini. Bisikan yang pertama adalah Rasulullah menyampaikan kepada kami, kepada saya, bahwa sebentar lagi akan ada malaikat yang akan menjemput roh Rasulullah. Yaitu Rasul tidak akan lama lagi akan meninggal dunia. Dan aku menangis. Karena apa? Karena Rasul dikasih tahu oleh malaikat berarti wahyu. Jujur Siti Fatimah Pak, ngadugikeun gitu. Kemudian lalu apa yang dibisikkan yang kedua? Dan engkau tersenyum ya Fatimah. Beliau menyampaikan, aku dibisikai yang kedua bahwa setelah aku meninggal dunia, kata Rasulullah, maka engkau yang akan menyusul meninggal dunia. Dan aku tersenyum. Itulah Pak, kejujuran Siti Fatimah. Jadi Siti Fatimah dibisiki dua kali. Yang pertama menangis karena Rasul akan meninggal dunia. Dan yang kedua setelah Rasul, maka Siti Fatimah yang menyusul kewafatannya. Tinggal Pak, budak jujur mah geus bapana nu bakal maot teh anjeun Fatimah ngadon senyum Bu, atau rek nyusul Nabi. Alhamdulillah ya Allah. Begitu betul bisikan itu terjadi. Rasul meninggal dunia 3 bulan setelah Rasul wafat, Siti Fatimah meninggal dunia juga. Tidak lama dari itu. Dan senyum Siti Fatimah itu ternyata terjadi, disaksikan oleh para sahabat. Artinya bisikan Nabi tidak disembunyikan oleh Siti Fatimah, karena dia diajarkan kejujuran, diajarkan asidku oleh Rasulullah. Paham ibu bapak? Sakitu we tinggal Bu, ku jujur mah pamajikan soleh, budake soleh, enteng sakitu we. Ngalamun budak baong wae anu teu jujur sakit. Ya. Tuh bager tinggal Bu. Hiji solehnya Pak. Urang alhamdulillah. Da budak mah Bu rek loba, rek saeutik sarua we. Naon da teu ngajamin budak loba ge Pak ka surga. Malahan budak hiji bisa pi surgaeun. Yang penting bagaimana kita mendidik seperti itu. Cobaan ngobrol jeung budak. Jang geus bapa teh maot ujang, jago mun budak narima. Cek budak teh gagah bah si bapa cenah. Joli ka abdikeun cenah nya. Lalawo naon ieu teh cenah abdi panjang kene jol kitu, malahan aya nu bapana gering di sagala didinya. Budak teh ngariung Bu, naon ngadoakeun gancang maot. Tah bedana teh kitu sampai kada aya eta mah anu rek ngantunkeun dia geuningan. Karumpul cenah bapa ka dieu cenah rek wasiat kabehanana. Wah ratoh teh kumaha ngadengi budak bapa wasiat teh atuh nu kabayang teh punya misahkeun harta Pak. Ka dieu cenah budak ngumpul kabehanana Pak. Jol bapa teh jol kieu. Jang kadengnya ye budak bapa kabehanana cing balalager. Omat tuh tanah nu ditu tong dijual. Kontrakan nu ditu tong dijual. Omat imah nu itu ge tong dijual. Tanah atau sawah nu ditu tong dijual. Budak ngaharulang kabehanana. Cek budakna teh, "Bapak, nah tong dijual kabeh, lain nu bapa eta mah." Hanas diwasiatkeun apek teh lain nu bapa kabehanana. Tungtungna mah budak teh da tadina hayang harta, baralik deui we Bu. Tah, jadi sampai ke arah seperti itu saja ini sudah berat. Siap Bu, barangkali kita kalau mencontoh Rasulullah, mewasiatkan kepada Siti Fatimah, sebentar lagi ya Fatimah engkau akan menyusul ayahmu untuk menemui Allah. Bunga budak tinggal di bejaan kitu, di bejaan bade ngantunkeun kurama na nepikeun ka tersenyum dia. Artinya apa? Siti Fatimah sudah diajarkan kejujuran di dalam hidup. Catat oleh semuanya. Hidup jujur, maka dakwah keluarga akan tenang dan dakwah akan lancar. Satu itu. Yang kedua, Ali Ibrahim. Nah, bentar lagi Pak. Ya, santai aja. Sebentar lagi. Ali Ibrahim. Apa yang diajarkan Nabi? Nabi Ibrahim hebat memanage untuk menjadi anak yang soleh. Hampir semuanya keluarga Ibrahim atau turunan Nabi Ibrahim itu jadi Nabi. Itu aja. Jadi lamun hayang nyontohan keluarga mata eta tah ti Nabi Ibrahim kieu, ti Rasulullah kieu. Dan itu terjamin luar biasa sampai semua turunan Nabi Ibrahim itu hampir semua jadi nabi, Pak.
Tidak ada satupun yang tidak jadi turunan Nabi. Termasuk Nabi yang terakhir, Rasulullah itu adalah turunan dari Siti Hajar. Dari Rasul ataupun dari Siti Hajar, istri daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Hampir semuanya. Fakulul anbiya min Bani Israel. Semua Nabi dari Bani Israel. Illa asyraf, kecuali 10. Dan itu dijelaskan Nabi-Nabi inilah yang kemudian bagian daripada turunan-turunan dari Nabi Ibrahim. Apa? Satu aja. Wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Itu kuncinya. Kunci melahirkan anak yang hebat seperti Ismail adalah apa? Wa idibtala Ibrahim rabbuhu, yaitu apa? Bapak-bapak, ibu-ibu, kita harus diberikan ujian yang berat dulu, yaitu ibtala. Ibtala itu adalah ujian yang paling hebat. Artinya selama belum ada ujian yang paling berat ke keluarga kita, maka kita tidak akan lulus dan kita tidak akan melahirkan manusia hebat. Begitu aja. Apa ujiannya? Yang paling berat apa Nabi Ibrahim kepada anaknya, Bu? Inni ara fil manam, aku tadi malam bermimpi untuk menyembelihmu wahai Ismail. Pandur madataro, bagaimana menurutmu wahai Ismail pada saat aku bermimpi untuk menyembelihmu? 3 kali Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih Nabi Ismail, Pak. Dan ini sebuah kepercayaan dari Allah bahwa ini benar. Padahal Nabi Ibrahim itu maknya senanya ayah Allah nitah mencit budak teka harti ku akal sana. Tapi itu dimimpikan berulang-ulang sampai 3 kali. Kata Nabi Ibrahim, kalau 3 kali aku bermimpi berarti ini benar dari Allah. Akhirnya apa? Pandur madataro ya Ismail, bagaimana pendapatmu wahai Ismail? Apa? Pap almatupar satajiduni insyaallah mina. Akhirnya apa? Nabi Ibrahim, Bu, siap. Ismail kemudian siap untuk disembelih dan dia ridho. Inilah yang disebut Ali Ibrahim. Ini interaksi yang sangat hebat antara bapak dengan ayah dan diridhoi oleh istri-istrinya. Betul kan? Pan bojona ridho. Lamun Ibrahim ridho, Ismail ridho, lamun dihalangan ku Siti Hajar, itu juga tidak akan terjadi. Tapi Hajar juga ridho, silakan. Kalau emang ini Allah yang menyuruh, silakan. Jangankan engkau disuruh oleh Allah untuk menyembelih anakmu, katanya. Aku saja kau tinggalkan di lembah yang tidak ada apa-apa. Engkau tinggalkan aku dengan Ismail berdua. Apakah aku menolak karena ini perintah Allah? Tidak. Selama ini perintah Allah, maka aku akan mengikuti perintah itu. Bukan mengikutimu, hei Ibrahim, tapi mengikuti perintah Allah yang diperintahkan kepadamu, wahai Ibrahim. Itulah cara berpikir manusia yang hebat. Sekali lagi, ini bahasa Siti Hajar. Ya Ibrahim, selama ini perintah Allah, maka aku akan mengikuti perintah itu. Bukan mengikuti engkau sebagai suami, tetapi aku mengikuti bahwa engkau diperintahkan oleh Allah dan aku pun mengikuti perintah itu kepadamu. Itu, Pak. Akhirnya apa? Ngagoler Pak Ismail. Begitu mau disembelih, kata Allah, ganti dengan seekor kambing yang besar. Akhirnya tidak jadi. Ismail berdiri, Nabi Ibrahim bersyukur kepada Allah. Lalu apa? Kata Allah, hei Ibrahim, aku tidak menyuruh untuk menyembelih anakmu, tapi aku menjuruh kepada kamu untuk menyembelih, merasa memiliki anak. Itu yang disuruh oleh Allah. Sekali lagi, Allah tidak menyuruh menyembelih anak, tapi Allah menyuruh jangan merasa memiliki anak, karena anak kita bukan milik kita. Begitu aja, Pak. Kahartos, Bu, ngarah teu berat boga budak, lamun loba masalah tong dipikiran sakitu we. Naon da lain milik urang lain. Nu Allah eta mah. Urang mah katitipan hungkul ngurus dan nu Allah pakeun bae. Budak mah iraha we solehna. Naon da teu apa. Kenapa? Karena saya menemukan ada anak yang soleh setelah orang tuanya tidak ada. Betul? Buat ting urang ieu teh. Nya, urang teh balalager kieu teh buat ting geus eueuh kolot urang mah. Ya. Kita tidak tahu orang tua kita menyaksikan kita, Pak, ketika kesolehan kita. Kenapa? Karena kita dituntut oleh itu. Artinya apa? Allah tidak menyuruh untuk menyembelihmu, tetapi Allah menyuruh untuk menyembelih merasa memiliki anak. Itulah hebatnya yang disebut dengan Ali Ibrahim. Semenjak itu Nabi Ibrahim dia selalu menjadi orang yang selalu merasakan bahwa semua ini bukan milik saya, tapi ini milik Allah yang dititipkan kepada saya. Begitu. Jadi anak kita bukan milik kita, Pak.
Ibu, bapak, kalau suatu saat kita mendengar ada orang yang meninggal, anak seseorang meninggal, innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Anak A, bapak ataupun anak, atau si A, anaknya si B meninggal dunia. Suatu saat itu akan tiba kepada keluarga kita. Tapi kita tidak tahu kapan. Apakah kita menyaksikan kematian anak kita? Belum tentu. Ataukah kita menyaksikan semua anak-anak kita meninggal dunia di hadapan kita? Kita pun tidak tahu. Tapi itulah cara Allah menggilir kehidupan manusia. Paham? Ibu paham? Entong ngadenge wae batur, hiji waktu mah batur ngadenge budak urang. Sakitu we. Nya. Cilepet deui. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapak A meninggal dunia, suaminya ibu B gebeg dicek pamajikan. Alah sia bapak. Salaki batur geus maot deui. Ari bapak aya wae keneh. Ibu, ini suatu saat akan bergilir, Bu. Ya. Matak bapak jeung bojo urang lain milik urang lain. Bu, suami kita bukan milik kita ya. Milik siapa? Milik Allah. Istri kita milik siapa? Udah beres. Jadi hiji waktu ku Allah di sana tong gogoleran. Pikir kau gogoleran, tidak ada yang lain kecuali engkau. Aku sehidup semati denganmu, pret. Di mana? Tempo maut manger we teu milu sok. Nya, ibu bapak meninggal dunia sehidup semati sok milu ka kuburan daek moal. Moal paling ge nepikeun ka mana? Nepikeun ka lawang panto. Di lawang panto mah nyubasan dugi ka dieu we nya cek bapana teh. Lain rek milu mah cenah sok. Nggak akan kuat tuh seperti itu. Jangankan dibawa ke kuburan. Ngagoler 2 peuting sok Bu. Bapak, suami meninggal, ngagoler 2 peuting. Siap teh maturanana. Moal Pak. Keun ulah ka dikubur si bapak jeung mama heula 2 poe cenah. Mama sono keneh sok. Salaki ngagoler, urang gigireunana tengah peuting lalajo, cetrek TV melong sal pamajikanna salakina di dieu. Sok kuat moal ibu. Moal, kumaha mun jawab teh saeutik. Pama salakina teh ngiceup saeutik. Geus kabayang. Ayeuna nuju hirup keneh digabruk ge haneut geus maot mah Bu, boro-boro digabruk dicepengan ge ngabiri gidig. Tah eta, makanya ibu bukan gitu, bukan milik kita, itu milik Allah. Tah eta cirina tah, bukan milik kita teh. Dicepeng wae pa teu nyambung jeung urang Pak. Geus maot mah teu nyambung Bu. Malahan eta teh bakal kejadian ka urang. Suami kita bukan milik kita, istri kita bukan milik kita, anak kita bukan milik kita, itu milik Allah semuanya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, semua innalillahi wa inna ilaihi. Mata sok lepas-lepaskeun. Murah rudet teh lepaskeun. Salaki rudet lepaskeun. Nya masalahna leuwih salakina. Pojo ludak lepaskeun masalahna Pak. Daripada terus ku urang teh dikukut wae dasa capek-capek atuh. Kenapa itulah yang menjadi masalahnya. Makanya ibu punten ya, kusim kuring dijelaskeun. Lamun salaki aya keneh tong ngomong wae kieu. Senapanya kumaha lamun bapak maot. Mamah teh engke cenanya sorangan jeung barudak leutik keneh. Tong ngobrolkeun maot salaki aya keneh mah atuh. Doakeun cing panjang umurna. Ya Allah, cing panjang suami abdi. Ya Allah, panjangkan suami saya usianya. Ya Allah, gampilkeun rezekina. Doakeun kitu. Kumanya lamun bapak maut, kumanya lamun bapak maut. Tuh akhirnya berarti. Makanya suami jarang yang ngobrol begitu Bu. Suami jarang yang ngobrol. Kumanya lamun mamah maut. Jarang lalaki mah. Naon sababna? Dan syari apanya? Iya. Makanya santai aja ya. Inilah salah satu kuncinya. Jadi Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita agar anak itu mengikuti apa yang kita sudah terapkan dalam rumah tangga dengan rumah ataupun dengan kebaikan. Maka Nabi Ibrahim mengajarkan anak kita bukan milik kita tetapi milik Allah. Ya, itu milik Allah. Serahkan semuanya kepada Allah. Kita hanya dituntut untuk ikhtiar, berdoa dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu. Sekali lagi, beresin keluarga, insya Allah dakwah akan lancar.